Hai semuanya, perkenalkan nama saya Febri Irawan. Pada video ini saya akan menjelaskan buku-buku apa saja yang akan digunakan untuk agama Buddha untuk tahun ajaran ini. Yang pertama, kita menggunakan buku cetak dari penerbit Pasiko. Kelas 1 sampai kelas 6 kita menggunakan penerbit yang sama ya. Yang ini saya pegang kebetulan adalah buku kelas 6. Dan untuk penggunaan buku tulis untuk kelas 1 dan kelas 2 kita menggunakan 3 buku tulis, yaitu buku tulis garis 5, 1 buku yang tebal dan 2 buku yang tipis. Dan untuk kelas 3, 4, 5, 6 kita menggunakan buku garis 1. Kita menggunakan 3 buku, 1 yang tebal untuk catatan dan 2 yang tipis untuk buku latihan dan buku ujian. Untuk alat tulis, untuk kelas 1 dan 2 kita menggunakan pensil, dan untuk kelas 3, 4, 5, 6 kita menggunakan pensil dan pulpen. Sekian penjelasan dari saya. Saya berharap murid-murid sekalian dapat mempersiapkan semua peralatan untuk belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Abi sekalian? Alhamdulillah sehat. Abi doakan dari sini semoga kamu dan keluarga kamu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan dulu, Abi bernama Agus Pramono, mengajar bidang studi pendidikan agama Islam di SD Cinta Budaya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Anak-anak Abi sekalian, di sini Abi akan menjelaskan perangkat belajar kamu yang harus kamu persiapkan berupa perlengkapannya, alat tulis belajar dan buku cetak kita yang akan kita pergunakan selama 1 tahun di Sekolah Dasar Cinta Budaya Chongwen ini. Untuk buku cetak anak-anak Abi sekalian, kita pergunakan sesuai aturan yang ada di sekolah, sesuai yang diedarkan oleh sekolah untuk kamu. Itulah buku yang akan kita berlakukan. Nah, untuk buku tulisnya anak-anak Abi sekalian, untuk kelas 1 dan kelas 2 kita akan mempergunakan buku yang berbaris 5. Seperti ini bukunya. Dan Abi hanya membutuhkan buku tulis itu hanya 1, seperti ini saja, sebagai buku latihan kamu. Buku ini nanti Abi minta yang tebal, sehingga segala sesuatu tugas yang diberikan dari media pembelajaran nanti kamu kerjakan di sini. Lalu segala sesuatunya nanti hasilnya kamu foto, kamu kirimkan via Telegram Abi untuk Abi melakukan penilaian. Sehingga nanti pada akhir semester kita ada bukti bahwasanya kita sudah melakukan pembelajaran selama COVID-19 ini. Ini khusus untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 SD. Selanjutnya anak-anak Abi sekalian, untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6 kita mempergunakan buku bergaris 1 yang besar seperti ini. Abi juga membutuhkan 1 buku saja sebagai buku latihan kamu yang tebal. Sehingga segala sesuatu seperti Abi katakan tadi, tugas kita bisa terurai di buku ini sebagai bukti fisik kita di akhir semester nanti. Kenapa Abi tidak membutuhkan buku catatan? Karena kita sudah ada catatan buku cetak. Buku catatan itu kamu baca, buku cetak kamu baca, aktualisasikan sebagai tugas nanti di buku latihan kita. Nah, baik anak-anak Abi sekalian, mudah-mudahan kamu paham. Mari kita ikut belajar tahun pelajaran 2020-2021 ini. Semoga COVID-19 ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi pertiwi ini khususnya dan seluruh dunia umumnya. Mari kita berdoa, mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengikuti pelajaran dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan buku untuk tahun ajaran ini untuk mata pelajaran agama Kristen. Nah, yang pertama itu untuk buku cetak. Buku cetak yang kita gunakan untuk tahun ajaran ini adalah buku cetak dari penerbit BPK Gunung Mulia
untuk edisi yang terbaru. Dan untuk penggunaan buku tulis, itu buku tulis untuk agama Kristen dari kelas 1 sampai kelas 6 itu menggunakan ada 3 buku. Yang pertama untuk buku catatan, buku latihan, dan untuk buku ujian. Nah, yang ketiga-tiganya ini semua menggunakan buku yang tipis. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2, untuk semua bukunya itu menggunakan buku bergaris 5. Contohnya seperti ini. Untuk buku yang bergaris 5. Nah, sedangkan untuk kelas 3 sampai kelas 6 menggunakan buku yang bergaris 1. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi saya ulangi tadi, untuk buku tulis yang digunakan itu ada 3 buku. Yang pertama buku catatan, buku latihan, dan buku ujian, dan semuanya itu menggunakan buku yang tipis. Dan untuk kelas 1 dan kelas 2 menggunakan buku bergaris 5, dan untuk kelas 3 sampai kelas 6 menggunakan buku bergaris 1. Nah, pesan dari Sir, harapannya untuk semua siswa untuk dapat belajar dengan disiplin, belajar dengan rajin, terutama di dalam pengerjaan nanti tugas-tugasnya, di dalam belajar online. Harapannya murid-murid sekalian bisa belajar mandiri tanpa membebankan orang tua. Sekian dan Smart Parents, ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Miss Crispia, biasanya dipanggil Miss Pia. Dan pada pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan buku-buku yang akan digunakan pada pelajaran PKN di tahun ini. Nah, pada tahun ini, PKN menggunakan buku SPS PKN dari penerbit Erlangga. Nah, di tahun ini, murid-murid dihimbau untuk memiliki sekitar 3 buku tulis. Yang pertama, buku catatan, kedua, buku latihan, dan buku ujian. Pada kelas 1 dan kelas 2, disarankan kepada murid-murid sekalian untuk anak-anak di kelas 1 dan kelas 2 menggunakan buku tulis bergaris 5 seperti ini. Oke, seperti ini ya. Bisa dilihat dengan jelas buku garis 5-nya. Nah, ini untuk penggunaan pada anak didik kelas 1 dan kelas 2. Nah, pada kelas 1 dan kelas 2, buku catatan digunakan buku garis 5 berversi tebal. Sedangkan untuk buku latihan dan buku ujian digunakan buku tulis garis 5 versi tipis. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang penggunaan kelas 1 dan kelas 2. Nah, kita lihat sekarang ke buku kelas 3 sampai ke kelas 6. Pada penggunaan buku kelas 3 dan kelas 6 menggunakan buku garis 1. Garis 1 seperti ini. Untuk catatannya menggunakan versi tebal. Sedangkan untuk latihan dan buku ujian menggunakan versi tipis. Dan saran untuk penggunaan alat tulis pada murid kelas 1 dan kelas 2 agar dipersiapkan alat tulis seperti pensil dan penghapus serta penggaris. Dan untuk penggunaan alat tulis pada kelas 3 sampai ke kelas 6 harap dipersiapkan alat tulis seperti pulpen hitam, pensil, pulpen merah, serta penggaris. Dan saya berharap pemberitahuan ini dapat berguna bagi Smart Parents untuk mempersiapkan kebutuhan belajar anak didik di rumah. Dan saya berharap kepada anak didik sekalian, meskipun kita tidak bisa bertatap secara langsung, Miss berharap kalian bisa lebih mandiri pada saat proses belajar di rumah, meskipun tanpa bantuan orang tua. Terima kasih. Hai anak, hari ini Miss Awati akan menjelaskan tentang perlengkapan yang akan digunakan setiap tingkatan dari kelas 1 sampai kelas 6 tentang pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kelas 1, kita menggunakan buku cetak SPS, ya, ini buku cetak kalian. Dan tentu saja kalian juga harus menyediakan buku tulis, diantaranya catatan 1 buah, buku latihan 1 buah, buku ujian 1 buah, buku menulis 1 buah. Dan keempat buku ini semua menggunakan garis 5, ya, dengan ketebalan yang berbeda. Kalau khusus untuk buku ujian saja kita menggunakan buku tipis, sedangkan yang lain kita menggunakan buku yang tebal. Nah, selanjutnya alat tulis kalian tetap masih menggunakan pensil. Nah, selanjutnya
cara penulisan untuk bahasa Indonesia wajib menggunakan huruf tegak bersambung untuk setiap penulisan di buku catatan, latihan, ujian, ataupun buku menulis. Lalu kita masuk ke kelas 2. Di kelas 2 kita juga akan menggunakan buku SPS Bahasa Indonesia dengan nomor 2. Itu menunjukkan untuk kelas 2. Dan juga menggunakan buku garis 5. Buku garis 5 untuk catatan, latihan, ujian, dan buku menulis. Penulisannya juga harus menggunakan huruf tegak bersambung dan masih menggunakan pensil. Dan ketika kalian menulis, kalian harus membuat garis pinggir dari ujung kalian, hitung 2 cm, kalian tarik garis ke bawah menggunakan pensil dan penggaris. Selanjutnya kita masuk ke buku pelajaran kelas 3 SD. Ya, di sini ada angka 3, itu menunjukkan untuk tingkatan SD 3. Lalu untuk buku catatan, latihan, dan ujian itu menggunakan garis 1 dengan ketebalan yang berbeda. Untuk buku catatan dan buku latihan menggunakan 38 lembar, sedangkan untuk buku ujian menggunakan buku 12 lembar. Nah, untuk buku menulis sendiri kita tetap menggunakan buku garis 5. Ya. Nah, lalu untuk penggunaan alat tulisnya di buku catatan, latihan, ataupun di buku ujian wajib menggunakan pen hitam. Sedangkan untuk buku menulisnya itu kita masih menggunakan pensil dan ketentuannya sama, wajib membuat garis pinggir 2 cm dari ujung, dari atas sampai ke bawah. Dan semuanya juga wajib menulis dengan huruf sambung. Selanjutnya untuk buku kelas 4, di buku SPS ini ada tulisan angka 4, ya. Nah, khusus untuk kelas 4 itu dan ini untuk yang kelas 5 buku cetaknya. Selanjutnya ini untuk yang kelas 6. Jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia mulai dari kelas 4 sampai kelas 6, masing-masing tingkatan tetap menggunakan buku catatan, buku latihan, dan buku ujian dengan menggunakan garis 1. Sedangkan untuk buku menulisnya tetap menggunakan buku garis 5. Alat tulis yang digunakan untuk mencatat catatan, latihan, dan buku ujian tetap menggunakan pen. Sedangkan untuk latihan menulisnya di semester 1 anak-anak masih bisa menggunakan pensil. Sedangkan nanti untuk latihan menulisnya di semester 2 anak-anak sudah wajib menggunakan pen. Dan tetap sama, ketika menulis tetap wajib menggunakan penggaris. Kita buat garis selebar 2 cm. Dan ingat, ketika kalian ingin mencatat catatan, latihan, ujian maupun menulis, wajib di atasnya dituliskan nama, nomor, lalu berikan keterangan di sini apakah ini catatan, latihan, atau menulis, serta tanggal ketika kalian mengerjakannya. Ya. Dan walaupun sudah kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6, tetap wajib menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, kalau boleh, semua buku pelajaran kalian bahasa Indonesia, serta kalian bukukan dari seperti ini, kalian sediakan satu map. Sediakan satu map untuk memasukkannya ke dalam map. Jadi semuanya kelihatan rapi. Dan ingat, di depannya tetap tulis nama dan mata pelajarannya. Jadi semua buku kalian akan tersusun dengan rapi. Jadi Miss harap anak-anak di rumah sudah mulai bisa mempersiapkannya. Halo anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan pemakaian buku cetak dan buku tulis untuk pelajaran matematika. Nah, untuk pelajaran matematika dari kelas 1 sampai 6, maka buku cetak yang kita gunakan yang pertama adalah buku matematika dari penerbit Holder. Ini sebagai textbook. Nah, nanti anak-anak sesuaikan. Kalau kelas 1 maka cari yang primary 1, kelas 2 primary 2, dan sebagainya. Ini adalah sebagai textbook. Buku cetak yang kedua adalah sama, buku mata penerbit Holder. Ini adalah sebagai workbook. Nah, jadi sama. Kalau kelas 1 cari yang primary 1, kelas 2 primary 2, dan seterusnya. Itu untuk pemakaian buku cetak. Untuk pemakaian buku tulis, maka setiap anak harus menyediakan 2 buku petak kecil yang tebal. Satu sebagai latihan A, satu lagi sebagai latihan B. Kemudian satu lagi buku
petak kecil yang tipis itu digunakan sebagai buku latihan dan buku ujian. Bagi anak-anak yang menggunakan buku bekas, wajib jawabannya dihapus semua dan semua buku ini harus dimasukkan ke dalam map supaya anak-anak tidak salah mengambil bukunya. Selama pembelajaran online ini, maka anak-anak diharapkan untuk belajar mandiri, tidak membebankan orang tua dan tetap semangat. Menjelaskan tentang penggunaan buku pada pelajaran sains mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, kita mulai dari buku cetak yang kita gunakan dulu ya. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 6 pada pelajaran sains kita menggunakan buku IPA SPS dengan buku Science Holder. Dan di setiap sampul bukunya itu sudah tertera kelas yang kalian pelajari. Jadi kalau misalnya kalian kelas 1, make sure buku kalian itu adalah 1 di sini, primary 1 di sini. Ya, dan tidak bosan-bosannya ingatkan kepada kalian semua, bagian gunakan buku turunan, buku bekas dari kakak kelas kalian, abang, kakak kalian. Jawaban di dalamnya itu wajib untuk dihapus. Ya, nah lanjut kita ke penggunaan buku tulis. Untuk buku tulis dari kelas 1 sampai kelas 6 kita menggunakan 3 buku tulis, 1 untuk buku catatan, 1 untuk buku latihan, dan 1 untuk buku ujian. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2 kita menggunakan buku garis 5 seperti ini. Jadi kita menggunakan 1 buku catatan yang tebal, 1 untuk buku latihan tebal juga, dan 1 lagi untuk ujian tetap buku garis 5 tapi yang tipis. Nah, untuk kelas 3 sampai kelas 6, 3, 4, 5, 6 kita menggunakan buku tulis garis 1 seperti ini. Sama seperti kelas 1 dan kelas 2, untuk catatan dan latihan kita menggunakan buku yang tebal, sedangkan untuk ujian kita menggunakan buku yang tipis saja. Jadi total satu map sains kalian kita mempunyai 5 buku, yaitu 2 buku paket SPS dan Holder, kemudian 1 buku catatan, 1 buku latihan, dan 1 buku ujian. Oke, sekian penjelasan dari Miss. Selamat pagi anak-anak, saya Sulaiman. Tahun ini saya diselesaikan untuk menjadi ketua dinas IPS. Saya akan memberikan penjelasan tentang penggunaan buku cetak. Buku cetak yang kita gunakan adalah buku cetak PSPS. Ya, PSPS ini adalah penerbitnya Erlangga. Dia ada dari kelas 1. Biasanya kalau kelas 1 dia ada tulis 1. Kalau kelas 2 ada tulis 2. Kelas 3 ada tulis kelas 3. Kalau yang kelas 4 juga ada tulis kelas 4. Kalau yang kelas 5 dia tulis kelas 5, yang kelas 6 juga ada tulis kelas 6. Nah, mengenai pemakaian buku menulis, untuk kelas 1 dan 2, buku menulisnya ada 3. Yang 1 catatan, buku menulisnya 5 garis, ya, versi tebal. Untuk buku ujian dan buku latihan versinya tipis. Sedangkan untuk kelas 3 sampai kelas 6, buku menulisnya juga ada 3. Yang catatan versi tebal, latihan dan ujian versi tipis. Sedangkan alat tulis untuk kelas 1 dan 2 harus dipersiapkan pensil, penggaris, penghapus. Untuk kelas 3 sampai 6 yang harus dipersiapkan adalah pensil, penghapus, pulpen hitam, dan penggaris. Sekian penjelasan saya. Nah, hari ini saya mau menjelaskan tentang bahan-bahan atau barang-barang yang perlu digunakan pada pelajaran seni rupa dan MKTK. Nah, untuk seni rupa kelas 1 sampai kelas 6 kita menggunakan buku A4 yang ukuran kecil, yang begini. Nah, terus untuk kelas 1 sampai kelas 5 kita menggunakan krayon. Nah, saya menggunakan merek Pentel. Anak-anak boleh pakai merek apapun boleh, terserah, bebas. Nah, untuk pelajaran KTK, untuk yang murid kelas 6 seni rupa kita menggunakan buku A4 juga sama, buku A4, tapi untuk pewarnaan kita menggunakan cat air dan kuas. Cat air pun terserah
terserah, boleh merek apapun boleh. Nah, untuk pelajaran KTK kelas 1 sampai kelas 3 kita menggunakan origami. Origaminya pun bebas, mau bermotif atau enggak terserah. Nah, terus yang kita gunakan lem, kuku atau glue stick sama. Terus kita menggunakan gunting untuk kelas 2 sampai kelas 6 gunting. Lalu untuk pelajaran seni rupa kita juga membutuhkan buku tulis. Kelas 1 sampai kelas 2 kita membutuhkan buku tulis sebanyak 2 buku yang garis 5. Buku tipis sebanyak 2 buku. Untuk kelas 3 sampai 6 kita menggunakan buku tulis yang tipis sebanyak 2 buku garis 1. Nah, jadi saya harap di kelas yang tahun ajaran baru ini anak-anak semakin giat dalam mengembangkan kreativitas, dan lebih semangat lagi untuk belajar. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dasar Michael dan hari ini saya ingin menjelaskan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk pelajaran seni musik dari tingkatan 1 SD sampai 6 SD. Nah, pertama kali saya akan menjelaskan dari tingkat 1 SD sampai kelas 2 SD. Kita akan menggunakan 2 buku, yaitu 1 buku catatan dan 1 buku paranada untuk nilai tugas dan latihan-latihan. Oke? Nah, untuk catatan dari kelas 1 dan kelas 2 menggunakan buku garis 5 seperti ini. Nah, untuk catatannya seperti ini garis 5, dan satu lagi buku paranada bentuknya seperti ini dan isinya seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan cara mengerjakan tugas di buku paranada. Nah, di bagian sudut kiri atas di sini, di bagian sini, tuliskanlah nama, nomor, urut, dan kelasnya. Dan di bagian sudut kanan atas di sebelah sini, tuliskanlah tanggal tugasnya itu diberikan. Dan di bagian tengah ini ada garis tengah, di sini, bagian sini, tulislah judul dari lagu yang akan ditulis not angkanya. Nah, setelah sudah di bagian atasnya sudah dikerjakan, jangan lupa tuliskan ini, tarik garis pinggir dari sini, dibuat garis pinggir. Tidak perlu full, tidak perlu semua sampai full, cukup hanya 5 garis ini saja. Dan di bagian sudut kanan ini juga dibuat garis 5 juga. Nah, setelah itu digambarkan not angkanya itu tidak seperti ceri, bulat seperti itu, tidak seperti telur lonjong full di bagian garisnya ini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkatan kelas 3 sampai kelas 6 SD, di mana catatannya menggunakan buku garis 1 seperti ini. Buku garis 1 yang tebal dan buku paranada seperti ini. Oke. Dan isinya juga sama, cara pengerjaannya juga sama. Di bagian sudut kiri atas itu dituliskan nama, nomor, dan kelas. Dan di bagian tengahnya ditulis judul lagu tersebut, seperti contohnya Indonesia Raya, Halo Halo Bandung. Oke, seperti itu. Dan di bagian sudut kanan atas itu adalah tanggal kapan tugas itu diberikan. Setelah itu jangan lupa dibuat garis pinggir juga di bagian sini, dipas ya, dari ujung sini sampai sini saja, 1 garis itu sampai memanjang keluar, semua digariskan. Setelah itu menggambarkan paranadanya itu jangan berbentuk ceri bulat, harus seperti lonjong, telur lonjong gitu. Setelah itu tarik garisnya, tangkanya, baru gambarkanlah sesuai dengan nada yang diberikan, not balok yang diberikan tersebut. Oke.
menggambarkan paranada ini menggunakan pensil, wajib menggunakan pensil, tidak boleh menggunakan pulpen. Karena jika salah, bagian menggambar angka itu masih dapat dihapus. Oke, sekian saja informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Di sini saya mau menjelaskan tentang pelajaran penjas atau olahraga. Pertama, saya perkenalkan dulu, mungkin belum ada yang kenal maksudnya. Namanya Fauzi Iksan, sering dipanggil Sir Fauzi. Oke, di dalam pelajaran penjas, saya menjelaskan pertama untuk buku penjas. Dari kelas 1 sampai kelas 2 mempergunakan buku tulis garis 5 seperti ini ya. Kelas 1 sama kelas 2. Untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6 versi buku tulisnya garis 1 seperti ini. Untuk bukunya ini cukup 2 saja. Untuk pertama buku catatan, yang kedua buku ujian. Versinya yang tipis aja, mau saya tebal, yang tipis. Oke. Untuk penjas olahraga, nanti ada video kita kirim untuk prakteknya. Terusnya nanti ada catatan. Oke, demikian aja. Untuk diingat untuk anak-anak di rumah selalu berolahraga, menjaga kesehatan, jangan menyusahi orang tua. Oke, anak-anak, salam olahraga. Hello guys, nice to meet you again in this video. Okay, I will show you how you're gonna deal with our textbook, okay, our workbook and our supplementary workbook in Bahasa Indonesia. Okay, nah, jadi di masa pandemi seperti ini kita terus akan menggunakan sistem belajar online. Nah, ada beberapa buku yang harus kita miliki dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu yang pertama textbook seperti ini, kemudian ada workbook atau disebut dengan activity book, kemudian ini adalah buku kompilasi dari sekolah namanya supplementary English workbook. Nah, jadi setiap tingkatan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu akan sama seperti ini, textbook, workbook dengan supplementary workbook. Nah, itu setiap pembelajaran akan difokuskan ke konten-konten yang ada di buku cetak kita. Nah, khusus untuk kelas 1 itu biasanya ada kegiatan seperti cut out and sticker activity. Jadi dia seperti kegiatan menggunting dan menempel stiker. Nah, jadi semuanya diharapkan untuk menggunakan buku itu semaksimal mungkin. Nah, kemudian perlu diketahui bahwasanya untuk murid yang menggunakan buku bekas diharapkan untuk bisa bekerja sama untuk menghapus semua jawaban yang ada di workbook terutama, sehingga kita itu bisa belajar dengan lebih nyaman. Nah, kemudian untuk masalah yang berhubungan dengan buku tulis, nantinya kita akan menggunakan buku tulis seperti ini. Itu akan terdiri dari catatan atau disebut notebook, kemudian buku latihan, exercise book, kemudian ada buku ujian, examination book, dan satu lagi buku menulis atau disebut dengan penmanship book. Nah, khusus buku menulis, pastikan di dalamnya itu bentuknya seperti begini. Ada garis seperti ini, itu biasanya untuk bantuan menulis indah. Jadi buku ini yang dipakai dari tingkatan kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, untuk buku-buku lainnya seperti buku ujian, buku latihan, buku catatan, khusus tingkatan kelas 3 sampai kelas 6 SD itu menggunakan buku yang berbentuk seperti buku garis begini. Ya. Nah, sedangkan untuk tingkatan kelas 1 sampai kelas 2 tetap bentuk seperti begini. Nah, demikian itu yang bisa saya jelaskan di sini. Akhir kata, untuk murid-murid semuanya tetap keep healthy, sehat, tetap hindari kerumunan, rajin mencuci tangan, kemudian pakai masker,
dan selalu jaga kesehatan. Okay, stay healthy. 大家好，我是王老师。今天呢，老师会给大家介绍，从小学1年级到6年级即将要用到的课本以及写字本。Halo semuanya, saya Wang老师dan hari ini saya akan memperkenalkan buku cetak dan buku tulis apa saja yang akan digunakan dari SD kelas 1 sampai kelas 6. 小学1年级 untuk SD kelas 1，我们用的是中文 buku buku pertama di semester pertama dengan buku latihannya terdiri atas buku latihan A dan buku latihan B. Dan untuk semester kedua kita menggunakan buku Zhongwen yang kedua beserta latihan A dan latihan B. Dan untuk kelas 2，2年级的呢，我们会用的是中文第3册。Kita gunakan di semester pertama ya, yang kita menggunakan buku ketiga dengan latihan A dan latihan B. 2年级的第2学期 untuk semester 2 di kelas 2 kita menggunakan buku keempat dengan latihan A dan latihan B. Untuk kelas 3 di semester pertama 第一学期我们用的是第5册 buku kelima, buku latihan A, buku latihan B. Untuk semester kedua 第2学期第6册 buku ke-6 dengan latihan A dan latihan B. 4年级的 untuk kelas 4 buku ke-7 latihan A, latihan B. Semester kedua 第2学期的 buku ke-8 latihan A, latihan B. 小学5年级 untuk kelas 5 SD buku ke-9 latihan A, latihan B untuk semester pertama. Di 2学期 semester kedua buku ke-10 latihan A, latihan B. Untuk kelas 6 semester pertama kita menggunakan第11册 buku ke-11 latihan A, latihan B. Di 2学期 untuk semester kedua 第12册 buku ke-12 latihan A, latihan B. Dan kita juga menggunakan buku Tizikui, buku Budi Pekerti. Ada 2 buku yang bisa kita gunakan. Dua-dua buku ini bisa digunakan ya, untuk versi manapun itu boleh. Untuk buku tulis dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, 1年级到6年级我们用的都一样，sama buku tulis yang kita pergunakan 2 buku tulis peta. Buku petanya itu boleh berupa buku peta seperti ini yang ada untuk pinyin, bisa digunakan, ataupun hanya peta bergaris seperti ini. Boleh juga buku peta kosong seperti ini. Yang digunakan itu adalah 2 buku tulis. 2 buku tulis dan masing-masing bukunya itu buku tebal. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sama semua. Perkenalkan, nama saya Steven. Hari ini saya akan memberitahu atau mengenalkan peralatan apa saja yang diperlukan dalam pelajaran TIK. Untuk kelas 1 kita pakai buku cetak yang ini, ada kelas 1. Untuk buku tulisnya kita pakai yang garis 5, 2 buku yang 12 lembar. Oke, kita lanjut ke kelas 2. Untuk kelas 2 kita pakai buku cetak yang ini. Untuk buku tulisnya juga sama dengan kelas 1 dengan garis 5 yang 12 lembar, 2 buku. Untuk kelas 3 kita pakai buku yang ini. Buku tulisnya kita pakai 1 buku saja yang 38 atau 40 lembar yang garis 1 buku saja. Untuk kelas 4 buku cetaknya ini. Buku tulisnya juga sama dengan kelas 3 yang garis 1 40 lembar, 1 buku saja. Lanjut di kelas 5. Untuk kelas 5 buku cetaknya ini, buku tulisnya juga sama yang garis 1 38 atau 40 lembar, 1 buku saja.
Yang terakhir kelas 6. Buku cetaknya ini, buku tulisnya juga sama. Kita pakai yang buku garis 1, 38 sampai 40 lembar, satu buku saja. Oke, itu aja yang diperlukan di pelajaran nanti. Selesai.